Seorang pria tengah hidup di kawasan bersalju. Ia menggali es untuk mendapatkan air tawar dan setelah berbulan-bulan akhirnya ia berhasil mengumpulkan cukup air untuk kebutuhan sehari-hari. Suatu hari ia mencoba sensasi mandi air panas dan langsung berendam di air es yang menusuk tulang demi mengejar sensasi yang lebih ekstrim. Saat sedang menikmati itu, ia melihat seekor beruang besar tak jauh dari tempatnya. Spontan tubuhnya dingin oleh rasa takut. Ia segera bersiap bertahan, namun ternyata beruang itu tidak menyadarinya dan berjalan ke arah lain. Begitu ada kesempatan, ia merangkak keluar dan secepat mungkin bersembunyi. Setelah berjam-jam, beruang itu pergi dan ia baru berani kembali ke tempatnya. Namun ia terkejut melihat persediaan makanannya habis dibawa pergi beruang. Tak mau mati kelaparan, ia nekat masuk ke hutan untuk berburu. Padahal ia yang dibesarkan di kota tidak punya keterampilan hidup di alam liar. Saat berusaha mengejar hewan buruannya, ia justru menginjak jebakan. Untung jebakan itu tidak terlalu parah hingga ia masih selamat meski kakinya cedera. Ia lalu memutuskan pergi ke desa terdekat untuk mencari bantuan. Setelah berjalan 5 jam, ia tiba di sebuah titik dan mendengar kabar menakutkan ada pembunuh yang pernah bersembunyi di hutan ini. Ia pun teringat jebakan yang sempat mengincarnya dan mulai curiga. Namun orang di desa menenangkannya, mengatakan kasus itu sudah 10 tahun lalu. Keesokan harinya, ia bersiap kembali ke tempatnya. Orang di desa mengingatkannya bahwa badai salju akan datang dan ia harus tetap di dalam rumah. Tapi persediaan kayu bakarnya habis. Dalam keputusan yang kelak disesalinya, ia memaksa keluar di tengah badai untuk mencari kayu. Pandangan terbatas membuatnya tersesat semakin jauh hingga kehilangan arah. Angin semakin kencang, tubuhnya lemah dan ia hanya bisa menembakkan pistolnya ke udara berharap ada yang mendengar. Sampai akhirnya seseorang datang, memanggulnya dan membawanya ke sebuah pondok hangat. Saat sadar, ia melihat seorang pria tua duduk di dekat api. Ia terkejut sekaligus berterima kasih karena yakin orang ini yang menolongnya. Tapi ia juga ingat cerita pembunuh di hutan, membuatnya waspada. Perlahan ia tahu kisah pria tua itu. Dulu, ia membunuh seseorang yang hendak melukai keluarganya, lalu melarikan diri ke hutan dan hidup bersembunyi puluhan tahun. Keduanya kemudian akrab. Pria tua itu mengajarinya keterampilan hidup di alam liar. Mereka berburu bersama hingga akhirnya pria muda ini mulai bisa membantu. Suatu malam, pria tua itu bercerita tentang masa lalunya sambil minum. Ia menunjukkan foto anaknya dan menyuruh pria muda itu untuk segera kembali ke rumah karena hutan bukan tempat untuk anak muda. Esoknya pria muda mendengar suara helikopter dan sadar keberadaan pria tua itu mungkin sudah ketahuan. Ia bergegas naik ke pondok, mendapati pria tua itu sakit dan lemah. Dengan sabar ia merawatnya. Pria tua itu lalu menyerahkan sepucuk surat berisi alamat dan antibiotik, meminta agar ia menyampaikannya pada keluarganya. Ketika pria muda itu membawanya dengan motor ke rumah sakit, ia berharap pria tua itu hanya tertidur. Namun nyatanya pria tua itu meninggal dalam perjalanan. Di rumah sakit, ia mengurus jenazah pria tua itu. Saat keluar dari rumah sakit, wajahnya tenang. Ia merasa pria tua itu sudah benar-benar bebas, dan ia sendiri akhirnya belajar melepaskan rasa takut dan kesendirian di dalam dirinya.